Selamat siang teman-teman. Eh, Kita masuk sesi 2 hari ini tanggal 13 hari Jumat ya teman-teman. Sekarang sudah jam 14.34. Sekitar 30 menit 40 menit ke depan market close di sesi 2. Saat ini ISG minus di 0,14 ya teman-teman, 0,14% di 5450,53 saat ini. Ada beberapa pergerakan yang terjadi di saham-saham LQ terutama. Tadi sempat saya lihat dulu. Oke, terus kita lanjut langsung ke itu ya teman-teman, ke market. Oke, supaya lebih jelas kita close off dulu. Oke. Ya, ISG 5450 jam sekarang 14.35 dan ini nampaknya berbanding terbalik ya, berbanding lurus teman-teman, karena market minus terjadi karena asing, salah satunya asing net sell ya, 221 miliar di reguler dan di all itu 163,8. Itu tadi pagi, padahal net buy walaupun kecil, tapi akhirnya memang kalau di akhir minggu kebanyakan memang kecenderungannya akan terjadi apa namanya, net sell ya teman-teman, karena mungkin ada persepsi di akhir minggu. Oke, ini ISG di min 1,4 ya teman-teman di siang hari ini. Kemudian kita lihat di apa namanya, di LQ ya teman-teman. Ya, ini LQ ada beberapa saham yang prospek ya, dalam arti memang dari sesi 1 kemudian sesi 2 juga bertahan, dalam artian punya kemampuan untuk bisa prospek ke depan teman-teman. Ya, Pakuan ini 3,15%, ada 25 M untuk transaksi hari ini. Ya, kita lihat Pakuan juga memang secara apa namanya, secara chart juga masih low ya, masih low dalam arti ada kemampuan dia untuk bisa rebound ke atas. Sekarang posisinya udah mendekati 38% ya teman-teman dari Vibo, atau 0,38% di 458, sementara di 38% Vibo itu di 476. Itu target terdekat daripada Pakuan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Pakuan, silakan untuk di hold ya di 395 untuk cut loss ya, karena itu pintu masuk ke 0,24% Vibo sebelum akhirnya bisa balik lagi ke 0% Vibo. Itu Pakuan ya, artinya secara market weekly masih potensial. Kita lihat di daily memang kecenderungannya sudah mulai terjadi reversal ya teman-teman. Apa namanya, ada kecenderungan untuk jual jangka pendek di beberapa pemegang sahamnya. Kita lihat di Pakuan tetap di mondinya masih bullish ya nampaknya, dari dia starting di angka 257 sekarang ke 460. 267 itu tanggal 2 Maret 2020 awal pandemi. Jadi memang karena ini real estate, jadi akan tercapik ya secara bisnis, secara jangka pendek. Makanya jangka panjang silakan untuk di hold untuk Pakuan. Dia target terdekat 476, target di R2 atau resisten 2 itu 540 541.
itu sudah di 50%. Oke ya teman-teman, itu Pakuwon. Hari ini net buy secara transaksi 237 lot. Kemudian HMSP kemarin juga oke, ini saham sudah mulai banyak akumulasi nampaknya, tapi akumulasi di sini memang masih belum terjadi pembelian di over ya. Nampaknya masih big player masih cenderung menadah saham di bid, jadi akan bergerak ke stuck di angka-angka 1410 1470, angkanya di situ. Tetapi mulai ada transaksi lumayan besar 52 miliar hari ini. Kemudian BSDE kemarin kita juga sudah konfirmasi, ini saham sudah mulai oke ya di BSDE, karena BSDE secara weekly memang sudah terjadi reversal, tapi secara monthly ini jangka panjang BSDE juga di real estate sama kondisinya dengan Pakuwon, ini prospektif tetapi jangka panjang ya teman-teman. Silahkan mulai akumulasi di BSDE untuk target terdekat itu di 1390 1398. Jadi 14, katakan 14. Nah, sekarang di angka over 1030, bid 1025. Ini untuk BSDE cukup stabil, saya pikir. Kalau untuk cari aman dan long term ini agak aman ya menurut saya. Pakuwon juga seperti tadi karena ini real estate. SMRA Sumarekon ini juga real estate sama. Hari ini rebound 5%. Sebentar, masih belum masuk ini. SMRA Sumarekon ini sudah 180-an ya net buy transaksi hari ini 24 miliar. Sumarekon kita lihat 4,86% sampai 5,56%, masih di 755 760. Ini teman-teman silahkan untuk bisa prospek jangka panjang. Ini untuk real estate saya buka di chart monthly ya, masih terlihat bullish ya. Dari titik terendah 340 sekarang sudah ke 760, di atas 100%. Dari low di bulan Maret sampai April ini, di masa awal-awal pandemi terjadi penurunan transaksi di saham. Kemudian itu SMRA hari ini 25 miliar transaksinya dan net buy untuk trading 172 lot hari ini. Kemudian BBNI kemarin yang kita prospek ke trial di virtualnya RTI ya teman-teman, sekarang sudah rebound ke 5675. Tadi kita buka di 5.400 ya teman-teman. Sekarang di 5650, 5675 over. Kemarin saya targetin jangka pendek ke 5725, 5750. Ini sudah mendekati. Kalau memang teman-teman untuk jangka pendek silahkan di cut di TP di 5700 sampai 5800. Tapi untuk jangka panjang memang masih oke. Secara weekly ya terjadi rebound yang lumayan stabil untuk BNI ini ya, dengan target jangka pendek ke 6950, 6975 ya teman-teman untuk ke BBNI. Hari ini transaksi lumayan besar 458 miliar. Kemudian terjadi net buy lot sebesar 290.000 lot ya. Itu BBNI di 5,12% sampai jam 14.43. Kemudian BMRI juga oke. Ini kita lihat BMRI di 6.200, 6662 25 di over ya, di open 6.100, 6.175 di last ya.
Nah, itu ada 321 miliar transaksi hari ini, kemudian net buy terjadi 214.000 lot, kemudian volume yang beredar ada 522.000 lot. Ini BMRI. Secara jangka panjang masih oke BMRI karena ditopang oleh kebijakan tentang program PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah. Jadi diharapkan sampai akhir tahun kucuran kredit dari perbankan mampu untuk bisa mengangkat sektor real, sehingga dana yang beredar itu likuiditas di masyarakat tidak terlalu ketat, sehingga faktor produksi di ekonomi bisa berjalan dengan normal. Ini BMRI, Anda bisa keep untuk yang udah punya barang ya, untuk punya BMRI, atau silakan, masih belum terlambat. Saya pikir Anda bisa ambil BMRI saat ini di 6200, 6250 di kisaran seperti itu. Silakan di load sampai target minimal ke tadi saya bilang ke 7175, 700 sampai 7200, 7100, 7200. Ya, oke. Terus kemudian kita lihat MNC ya, MNCN hari ini rebound di 2%, terjadi 48 miliar transaksi hari ini, dan net buy lot itu transaksi hari ini 118.000 lot ya teman-teman. Kita lihat di sini MNC masih prospektif ya teman-teman, dalam arti lebih oke ya teman-teman. Untuk MNC sebentar ini ada gangguan, mohon maaf, sedikit gangguan nampaknya koneksi ya dari aplikasi. Kita pakai APK web ya, APK di PC untuk trading hari ini dari Mandiri Sekuritas, dari sisi ya. Kita balik ke MNCN. Perusahaan media Nusantara ini masih oke ya teman-teman, silakan untuk bisa dikoleksi atau di average. Ini secara market masih oke ya. Kita akan coba naik ke monthly chart teman-teman sebentar. Lah, monthly chart di MNCN masih di posisi low ya teman-teman, di kisaran all time low itu 670, 660, sekarang sudah di 875. Ada rebound ya ini untuk MNCN. Secara overall jangka panjang ini perusahaan MNCN cenderung oke ya teman-teman dari sisi technical. Artinya kita lihat stokastiknya sudah mulai responsif ke atas ya. Ya, sekarang 870, 875 di offer. Silakan jika Anda ingin koleksi MNCN bisa masuk di kisaran 860, 880, 890. Nanti kita bisa take down untuk TP ya. Coba kita lihat dulu di angka Fibo-nya seperti apa. Ya, ternyata masih di bawah 0,24% Fibo ya, di 1268 ini target terdekat ya, di 1280 teman-teman. Silakan, itu target, dan kemudian Anda bisa cut off di 660, 662, 664 untuk MNCN ya. Artinya secara chart bulanan kita harapkan Anda bisa stay. Ini saham nggak bisa untuk saat ini untuk trading kecil ya, tetapi kalau untuk jangka pendek boleh aja teman-teman bisa mulai. Nanti bisa ambil di angka 915, 920, bisa masuk di 870, 865,
875, artinya jangka pendek untuk MNCN. Oke, kita lihat PTPP terjadi pergerakan teman-teman yang kemarin masih take down di bawah 1000 perak ya teman-teman. Sekarang sudah mulai rebound ya. Di chart monthly juga kelihatannya sudah mulai bergerak ke atas ya. Sekarang di posisi 1025, 1030, 1020, 1030, 1035 untuk PTPP. Secara teknikal jangka panjang masih oke ya teman-teman, masih perspektif ini PTPP high low-nya di 440 teman-teman. Sekarang mulai bergerak menuju ke 0,24% Fibo di 1490 1496. Itu target terdekat untuk masuk ke PTPP ya, artinya investasi untuk jangka menengah ini teman-teman. Silakan masuk di 1010 sampai 1040 ya teman-teman untuk ke PTPP. Secara jangka panjang, secara jangka pendek Anda bisa masuk ke tadi 1020, 1025, 1030. Untuk kemudian Anda bisa TP di Anda bisa TP di 1110 atau di 1130. 1110 sampai 1130 dan Anda bisa cut off di 804 sampai 8010. Itu yang untuk PTPP hari ini juga oke. BBRI rebound 1,52% ya teman-teman ya. Secara transaksi 858 miliar hari ini. Kemudian net buy kecil 40.000 lot ya. Transaksi volume lumayan besar, sangat besar ya, 2.141.000 lot dan net buy 40.000 lot. Kemudian Telkom sedikit ya, transaksi net buy cuma 8.000 lot dari total transaksi 1.735 lot, 517 miliar transaksi hari ini ya. Untuk Telkom masih sebentar, kita lihat BBRI masih oke ya teman-teman. Silakan bisa masuk di 2920 sampai ke 2990 atau di 3010. Sorry, untuk BBRI ini sudah bisa Anda masuk di 3950 sampai 3990 dari BBRI. Oke. Kemudian kita ke Telkom jangka panjang oke ya teman-teman. Sebenarnya Telkom kemarin sudah breakout ya dari low di 2440, 2445, sekarang sudah breakout ke 2980, 2990. Secara jangka panjang oke, Telkom bisa ambil di 2940 sampai 3020 teman-teman. Untuk jangka pendek masih belum terlihat, tapi Anda bisa mencoba, nanti bisa ambil di apa namanya, di 3200 sampai 3220 untuk jangka pendek, dan Anda bisa cut off jangka pendek di 2650, 2680 ya. Itu Telkom teman-teman masih oke. Kita lihat LQ yang lain, coba kita lihat BBCA ya. BBCA nampaknya hari ini terjadi reversal ya. Ini memang saatnya kita untuk domestik beli biasanya untuk ke BBCA, karena ada reversal dari asing biasanya di apa namanya, di BBCA ya. BBCA secara market di chart monthly ya teman-teman, bisa lihat ini BBCA di 31800, 31850 over ya. Walaupun hari ini memang ada 145.000 transaksi lot dan terjadi net sell lot, net sell di 20.000, tapi transaksinya di 463 miliar hari ini. Kita lihat chartnya, stokastiknya oke, sudah mulai respon ya.
Ini juga ada sinyal untuk bisa naik ke atas. Secara jangka panjang ini teman-teman bisa ambil di 34 200 34 300 ya, atau di jangka pendek Anda bisa ambil ini di 32 teman-teman, bisa ambil 32.500 32.400 ya untuk jangka pendek, dan bisa cut loss di angka jangka pendek, bisa cut loss di angka tadi di angka 30.200 30.400. Ini untuk BBCA, artinya hari ini minus 0,93, bisa untuk ke trading ya teman-teman, jangka pendek BBCA untuk bisa ambil di 32.600 32.500 ya. Harapannya memang karena persepsi tentang perbankan sudah mulai membaik secara performance, maka BBCA sebagai triggernya akan bisa menopang kemampuannya sebagai saham blue chip ya untuk BBCA. Oke, itu untuk LQ ya teman-teman. Untuk LQ kita akan lihat di saham second line di Kompas ya, terutama kita lihat di Kompas ada Dimas ya teman-teman, 26 miliar hari ini. Dimas sudah 4,96%. Ini ada net buy 366 lot. Kemudian ada transaksi 1.068 lot hari ini. Ya, Dimas masih dipimpin YP itu net buy ya, buy 4,4 M, net sell 3,1 M. Kemudian PD 2,7 buy, 1,9 M itu sell. Kemudian CC juga net buy 4 miliar value-nya ya. Kemudian sell-nya 3,1. Dimas, oke, Dimas ini bisa teman-teman masuk ya di kisaran tadi di angka 240 sampai 260 ya teman-teman. Nanti untuk jangka pendek Anda bisa ambil di 302, 304, 306 ya, dari sini ya teman-teman. Dan bisa juga cut off di 160 180 untuk jangka pendek, dan jangka panjang di 130 120. Sementara untuk TP jangka panjang di 350 360 untuk Dimas ya. Kemudian BBNI udah, terus waskita juga terlihat bergerak ya teman-teman, 2, berapa ini, ntar kita tunggu datanya ya. WSKT hari ini 133 miliar, lumayan besar untuk transaksi. Lotnya yang beredar transaksi 1,4 juta lot. Kemudian terjadi net buy yang lumayan tinggi adalah 470.000 lot. Untuk waskita ya teman-teman, kita lihat waskita secara overall chartnya masih di bawah ya. Ini juga udah mulai breakout di stokastik ya teman-teman. Bisa ambil ini waskita silahkan, atau yang punya untuk di hold aja. Ini sudah mulai mendekati 0,24% Fibo di 1046 1050. Itu target jangka pendek. Target jangka pendek di 50% di 1700 1780. Dan untuk jangka pendek cut off silahkan di 860 870 untuk jangka pendek, dan jangka panjang cut off di 405 sampai 390. Oke ya, itu untuk waskita teman-teman. Hari ini beberapa emang di saham second line, tapi yang masuk ke waskita ya teman-teman, yang masuk ke Kompas ini ada Dimas tadi yang oke, terus main ini sudah rebound ya, 4,31%.
Sumarekon sudah kita bahas. RALS ini RALS naik 3%, kemudian Garuda naik juga 3,1% ya teman-teman. PTPP udah kita bahas, ADHI 2%, LSIP 2%, Semen Batu Raja 2% ini, terus APLN 2%, BUL 2%, tadi MNCN 2% juga, kemudian ISAT juga naik 2%, TINS yang tadi pagi saya lihat 4% naik, sekarang turun ke 1%. Memang begitu, saham-saham seperti TINS ini kadang sesi 1 naik sudah di high, nanti sesi 2 pada terjadi jualan, jadi turun lagi ke angka normalnya seperti itu. Oke teman-teman, nampaknya sudah mulai beberapa saat lagi market close ya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi di trial kita 200 juta to 2 miliar ya. Kita akan lihat sebentar ya. Ini BBNI yang kemarin kita yang kita rekomen untuk untuk kita masuk ya di market ini. BBNI sudah profit ya 4,17% atau 4.387 dengan stock value kemarin 105.300 juta. Oke. Jadi untuk BBNI kita akan hold ya teman-teman, kita akan hold sampai target nanti apakah ini bisa tembus ke 5.750 atau naik lagi ke 5.800, kita akan lihat. Tetapi sudah nyampe ke angka 57, 58, 59, mungkin akan saya tutup dulu untuk ke BBNI. Untuk ACST ini masih kelihatannya koreksi 1,85%, koreksi minus 1,85%. Kemarin kita masuk ke 216, value 100.440.000, sekarang terdampar di 212. Untuk ke ACST kita lihat dulu ACST bagaimana ini kondisi saham yang sudah kita rekomen kemarin ya. Kita akan lihat ACST sebentar teman-teman. Ya, ini ACST nampaknya sepi sekali transaksi ACST hari ini ya teman-teman. Brokernya ACST tidak banyak bergerak ya. YP malahan YP net sell ya, dari value 2,7 miliar untuk buy, untuk sell 3,9 miliar, terjadi net sell ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat. YP pemimpin transaksi minus 55.000 lot ya net sell, kemudian CC 35.000 lot net sell, kemudian PD net sell 22.000 lot, CP juga net sell 4.000 lot, dan GR ya, GR yang net buy 5.000 lot. Jadi sepi transaksi hari ini, hanya 16 miliar ya teman-teman. Dan juga volume kemarin 3 juta 300 lot, sekarang turun menjadi 803.000 lot ya. Pantas saja ini terjadi koreksi ya teman-teman. Untuk saham tier 2 tier 3 lumayan nendang ini PNBS ya teman-teman, karena faktor right issue kemarin masih volatil ya ini kalau saya baca untuk PNBS. Jadi untuk teman-teman untuk PNBS kalau ingin safety lebih baik hold dulu, tahan dulu. Kalau yang masih punya barang average-nya masih di bawah 70, yaitu kita hanya sarankan untuk bisa
bisa ambil saja untuk TP di angka 80-an. Ketika ketika harga ini balik lagi ada kecenderungan ke 60 65, ya boleh deh untuk bisa masuk dengan target 85 sampai 90 untuk PNBS. Kita akan lihat mungkin PNBS akan lebih stabil setelah dia bermain di angka 100 ya per harganya ini untuk PNBS, tapi itu mungkin kecenderungan akan terjadi di jangka panjang. Kita akan lihat nanti ke depannya. Nah, ini BMTR juga naik 1%. PAMJ yang kemarin kita rekomen ke Stockpick hari ini naik 18% ya teman-teman, di 130 131 ya. Ini dengan kondisi YP PAMJ 2,4 miliar buy, 1,8 miliar sell. Jadi terjadi net buy daripada YP 45.000 lot, CC 38.000 lot, kemudian PD 5.000 lot, NI 3.000 lot, dan terjadi net sell di FZ ya, FZ 100.000 lot, ini lumayan besar, kemudian SH 55.000 lot. Itu saham-saham kedua ketiga ya. Ada beberapa juga PTSN naik 3%, bull 2%. Kita lihat, kemudian tadi PNBS 19%. RMS yang ada isu untuk RI juga masih volatil ya ini teman-teman. Dengan teman-teman yang pemula, saya pikir nggak perlu masuk dulu. Kalau untuk mempelajari dengan dengan virtual silahkan saja. Tetapi untuk real saya sarankan jangan dulu. Kemudian BRIS juga 1%, ini udah di 1200-an. Kemudian Agro 4,08% naik hari ini ya teman-teman. Oke, secara overall ini teman-teman market cenderung kembali dari sisi situasi yang tidak menentu kemarin di situasi pandemi, kemudian terjadi ketidakpastian dari pemilu Amerika Serikat, tapi sekarang sudah mulai stabil ya dengan kecenderungan Joe Biden akan maju ke White House ya, mengalahkan Trump dan itu akan lebih menstabilkan kebijakan-kebijakan Amerika, terutama kaitannya dengan The Fed dan juga kaitan hubungannya dengan market Asia dan market Eropa. Oke teman-teman, ini sudah jam 15.07, sebentar lagi market open ya teman-teman. Itu tadi jadi kita masih akan hold ya untuk trial 200 juta ke 2 miliar. Kita akan lihat ke depannya teman-teman untuk hari-hari berikutnya. Dan dan kita akan lihat di sini untuk summary hari ini memang IHSG minus 0,148% ya teman-teman di market hari ini di penutupan hari Jumat. Kemudian itu ya terjadi minus 0,148%, di mana IHSG saat ini ada 180 saham naik, 225 down, dan 182 unchanged. Terjadi 580.000 frekuensi ya transaksi. Kemudian transaksi value-nya 6.775 triliun. Kemudian volumenya ada 10 miliar hari ini ya, dan asing net sell di 221 miliar hari ini. Itu tadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Kita akan hari Senin ya teman-teman, kita akan berjumpa lagi untuk kondisi dan situasi yang kita pantau di market di IHSG untuk Senin tanggal 14, 15, 16, tanggal 16 teman-teman,
tanggal 16 kita akan lagi berjumpa untuk trial dan juga untuk watching the market ya. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah menonton. Silakan untuk dukungan, untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan notifikasi biar begitu kita live trade teman-teman juga bisa ikuti walaupun dengan rekaman, atau teman-teman juga bisa hubungi kita di nomor WhatsApp dan Telegram di ini untuk bisa kontak, bisa chat untuk konsultasi dan lain-lain di Telegram ataupun di WhatsApp, ataupun bisa menghubungi untuk join live market ya saat kita rekaman, untuk bisa join nanti di Zoom ID. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi hari market berikutnya ya teman-teman. Selamat siang, happy nice weekend. Sampai jumpa, bye.